Halo sahabat Dunia dan kawan-kawan semuanya, selamat datang di Dunia Gua Channel. Di video kali ini kami sedang ada di hutan mangrove di daerah Kulon Progo, tepatnya di hutan mangrove Pantai Pasir Kadilangu. Di video kali ini kami akan jalan-jalan seperti biasanya ya, kita jalan-jalan di daerah-daerah yang memiliki wisata berbau akuatik ya, dan dimana di sini kita akan melihat-lihat hutan mangrove yang ada di Kadilangu ini ya, di daerah Kulon Progo. Seperti yang kita ketahui bahwa mangrove itu merupakan suatu tanaman yang sangat penting fungsinya untuk kehidupan ekosistem pesisir ya, dimana mangrove itu bisa mencegah abrasi dan bisa menjadi tempat hidup, tempat memijah, tempat kawin dari ikan-ikan ataupun biota-biota yang ada di pesisir. Jadi hutan mangrove ini juga merupakan daerah yang sangat penting dan harus selalu dilestarikan. Makanya sekarang juga sudah mulai ada wisata-wisata mangrove untuk dapat menjaga kelestarian dari hutan mangrove itu sendiri. Seperti di kebanyakan pesisir-pesisir yang lainnya ya, di wisata mangrove ini atau di ekosistem mangrove ini juga terdapat aktivitas budidaya ya. Di sini sepertinya juga ini adalah aktivitas budidaya udang faname juga, karena sistemnya ini seperti budidaya udang pada umumnya. Di sini ada cukup banyak tambak yang pengelolaannya mungkin oleh masyarakat, tetapi juga dikelola oleh lembaga atau Kementerian Perikanan Kelautan ya. Jadi di sini cukup banyak, ini dari ujung sini sampai ujung sana, bahkan di depan daerah sana juga masih ada. Untuk wisata mangrove di sini sendiri itu kita sebagai pengunjung atau sebagai wisatawan diberikan akses menggunakan jembatan bambu ya. Ini tapi di bawah nih kayu nih. Ini menggunakan jembatan semi permanen. Jadi ini cukup estetik lah untuk kawan-kawan yang juga menyukai wisata bahari tetapi juga menyukai aktivitas foto-foto yang instagramable. Jadi di sini juga dicat warna-warni, jadi cukup unik. Karena ini suasananya masih PPKM ya, dan di Jogja itu kabarnya masih PPKM level 3. Jadi di sini itu masih sangat-sangat sepi. Bahkan tadi di loketnya aja itu yang jaga cuma satu orang, dan di parkiran itu masih tutup. Jadi memang ini di sini sangat-sangat sepi, dan bisa jadi ini kami sendirian ya di sini, nggak ada orang lagi. Karena ya aktivitas wisata di masa PPKM ini sedang hancur-hancurnya ya, cukup kasihan juga sebenarnya. Tapi ya ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk ekosistem ini bisa lestari lagi, bisa dibersihkan lagi, sehingga secara ekosistem mungkin ini akan baik ya. Dan ini kami sudah mulai masuk ke bagian-bagian yang ada mangrove-nya ya. Di sini ada tanaman-tanaman mangrove yang cukup rimbun di sini, cukup dijaga kelestariannya, dan cukup baik sih ini kondisinya. Cukup bisa menopang juga lah abrasi-abrasi yang ada di pantai daerah Kulon Progo ini. Walaupun seperti biasanya ya di pantai-pantai yang lainnya, ini di bawah juga ada cukup banyak sampah ya. Dan sayangnya ini ada sampah-sampah sisa makanan dan sisa minuman itu yang mungkin aktivitas dari pengunjung wisatanya ya, yang mereka membuang sampah sembarangan. Sayangnya itu di Indonesia ini masih seperti itu ya, kegiatan-kegiatan wisata masih sering dilakukan dengan tidak mencintai alam, padahal yang dikunjungi adalah alam. Nih kalau misalnya ini nih sendal-sendal ini mungkin dibawa oleh ombak ya, tapi ini ada bungkus-bungkus makanan yang sepertinya masih baru, dan sepertinya ini adalah kegiatan membuang sampah yang tidak pada tempatnya. Jadi untuk kawan-kawan yang sering berwisata ke tempat-tempat alam ya, wisata bahari, gunung, atau mungkin ke tempat-tempat wisata yang lainnya juga ya, diharapkan kita tetap bisa menghargai, tetap bisa menghormati agar tempat wisatanya, apalagi wisata-wisata yang seperti ini, wisata alam ini tidak justru menjadi kotor. Ini adalah mangrove yang baru ditanam ya, mungkin ini umurnya baru beberapa tahun aja ya, nggak kayak yang tadi yang udah cukup tinggi pohonnya. Kalau ini mangrove-nya masih kecil-kecil.
Dan kami juga dulu pernah melakukan aksi tanam mangrove di sini ya bersama salah satu brand rokok. Buat teman-teman yang jomblo juga ya, itu kadang-kadang kan suka mencari pasangan ya. Biasanya dia mencari ke perpustakaan, ke kafe, tapi kali ini juga kawan-kawan bisa mencari pasangan itu di wisata hutan mangrove karena di sini ada sangkar penantian. Jadi buat kawan-kawan yang sedang menantikan jodoh, ini mungkin kawan-kawan bisa bertapak di sini dan mendapatkan jodoh. Buat kalian juga ya, cewek-cewek gemes, perempuan-perempuan yang suka foto-foto yang instagramable, jangan cuma foto-foto di coffee shop yang keren ya, tapi juga bisa berwisata juga ke tempat mangrove seperti ini karena di sini juga ada spot-spot foto yang dijamin instagramable banget. Jadi selain bisa foto yang instagramable, di sini juga kawan-kawan bisa mengenal mangrove, bisa mengenal ekosistem pesisir, ekosistem estuari, dan bisa mengenal dunia akuatik secara lebih dalam. Dan sepertinya ini adalah spotlightnya ya dari tempat ini karena di sini ada tulisan Kulon Progo Pasir Kadilangu yang cukup besar, dan ini juga tempat yang cukup sering untuk pengunjung-pengunjung di sini berfoto ria untuk mengabadikan momen-momen indah berwisata di hutan mangrove ini. Jadi buat kawan-kawan juga yang pengen eksis, pengen hits ya, ini juga salah satu tempat yang oke banget buat dikunjungi. Jadi seperti yang tadi sudah sebutkan di awal ya, singkatnya itu memang mangrove itu salah satu ekosistem yang sangat penting untuk kehidupan pesisir ya, kehidupan ekosistem pesisir. Jadi mangrove ini memiliki banyak sekali manfaat selain tadi sebagai penahan abrasi, sebagai tempat berkembang biaknya biota laut, dan secara ekonomi juga ini mangrove ini bisa memberikan dampak yang luar biasa ya. Salah satunya tadi ini wisata, dan juga kayu-kayu sisa yang sudah mati juga tetap bisa digunakan tadi seperti untuk kerajinan tangan ataupun juga untuk aquascape. Untuk hardscape, aquascape itu memang biasanya menggunakan kayu-kayu bakau. Nah ini nih buat kawan-kawan juga yang sangat menyukai aquascape ya, hobi aquascape, biasanya kan kawan-kawan juga menggunakan kayu hardscape ya untuk menghiasi aquascape, dan salah satu kayu yang cukup direkomendasikan untuk aquascape itu adalah kayu bakau. Dan ini seperti ini bentuk kayu bakau yang masih hidup ya, yang masih segar. Biasanya kan kawan-kawan yang memainkan aquascape itu menggunakannya yang sudah kering, dan ini adalah salah satu fungsi dari bakau yang cukup luar biasa manfaatnya. Walaupun sudah ada tempat sampah di sini, ya walaupun ini kardus ya tempat sampahnya seadanya, tapi sayang sekali masih ada sampah-sampah juga di sana. Jadi ya lagi-lagi ya nggak capek-capek kami ngingetin jangan buang sampah sembarangan, oke? Jadi seperti yang sudah kami sebutkan ya, kalau di mangrove itu kan juga menjadi tempat hidupnya biota-biota laut, dan juga di sana juga bisa menjadi tempat pemijahan biota-biota laut. Dan sangat wajar jika di hutan mangrove juga ada aktivitas-aktivitas menangkap ikan. Salah satunya juga dengan tadi ada yang melakukan aktivitas mancing, dan juga ada yang menggunakan jaring, menggunakan kapal dan lain-lainnya. Karena di sini ya cukup banyak ikan. Makanya ekosistem mangrove itu harus benar-benar dijaga kelestariannya. Buat kawan-kawan yang mungkin lelah ya atau malas untuk jalan-jalan di sini, karena ini spotnya cukup luas, juga kawan-kawan di sini bisa menikmati hutan mangrove ini menggunakan kapal sewa ya di sini. Kalau misalnya wisatanya lagi rame, pasti ini beroperasi banyak keluarga-keluarga ataupun wisatawan-wisatawan yang mereka menikmati mangrove dengan kapal-kapal ini. Tapi ya karena ini sedang sepi PPKM, jadi memang ini tidak dioperasikan ya, dan orangnya juga nggak ada, jadi ini ya diem aja seperti itu. Tapi ini menjadi salah satu tawaran wisata yang cukup menarik ya.
So mungkin itu dulu video kali ini tentang jalan-jalan kami ke hutan mangrove yang ada di Kulon Progo. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga juga bisa memberikan inspirasi untuk kawan-kawan semua tentang tempat wisata bahari yang cocok, tempat wisata alam yang layak untuk dikunjungi. Dan tentunya selain bisa menikmati alam, bisa menikmati udara segar, di sini juga kawan-kawan bisa mendapatkan edukasi baru tentang dunia akuatik. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.